Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Selamat pagi Rati. Pagi Ana, apa kabar hari ini? Baik sekali, tapi kayaknya cuacanya agak Masih mendung ya. mendung, Tadi masih gelap. subuh-subuh kita jalan, hujan nggak? Hujan, Gerimis di ya? rumah. Nah, tapi pagi hari ini tidak menyurutkan juga semangat pemirsa. Walaupun mungkin sebagian pemirsa juga masih libur lebaran, ada yang WFH, juga, ada WFH, ada yang kerja juga kayak kita. sudah kerja kayak kita. Nanti kita juga akan update bagaimana kondisi terkini di sejumlah titik arus balik lebaran 2026. Dan juga terkait ini menarik ya Nah, setelah ada 15 poin yang diajukan oleh Donald Trump kepada Iran ternyata ditolak mentah-mentah. Iran juga mengajukan 4 poin lagi. Nanti kita bahas ya di segmen-segmen selanjutnya. Betul. Ada informasi pertama untuk Anda pemirsa ini. Ada apa nih? Ini ada yang merasa kesal nah karena 2 hari ratusan supir truk bermuatan sembako ini nyaris baku hantam di Pelabuhan Sumur Makmur Abadi di wilayah Lampung. Jadi pemicu keributan tersebut lantaran salah satu kendaraan truk bermuatan ternak ayam menyerobot jalur antrian masuk kapal. Kemacetan yang dialami truk bermuatan sembako tersebut imbas daripada peraturan pembatasan truk melintas. Kemacetan panjang juga disebabkan kapal yang beroperasi di dermaga tersebut hanya 2 kapal, sehingga tidak maksimal mengangkut ribuan truk yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Mentang-mentang udah lebaran, udah nggak puasa, emosinya nggak ditahan. Tapi ini katanya cuma 2 kapal juga nih, jadi pada kesal. Nah itu dia, tapi ngebayangin sih 2 hari antri ya pasti bikin emosi naik sebenarnya ya. Informasi selanjutnya pemirsa, ada 4 orang pengunjung yang terjatuh saat menaiki wahana permainan di Pasar Malam, Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Ini yang Anda saksikan adalah detik-detik pemirsa saat para pengunjung ini terjatuh saat menaiki wahana permainan jenis kapal-kapalan, tepatnya di Pasar Malam. Pengunjung akhirnya panik ketika beberapa orang terjatuh saat bagian belakang pora-pora tersebut lepas. Korban yang terjatuh langsung diselamatkan warga karena mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus ini juga masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk keperluan penyelidikan. Jadi masih belum diketahui apa yang menjadi penyebab dari kerusakan pada mesin wahana kora-kora ini ya. Iya, tapi banyak sekali ya kejadian di Pasar Malam yang tiba-tiba ambruk atau rusak. Mungkin kurangnya ada pengawasan juga ya. Semoga ini tidak terjadi di tempat lain ya. Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Pabrik produksi kaos kaki di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat ini terbakar. Kebakaran tak jauh dari permukiman padat ini pun sontak menjadi tontonan warga sekitar. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran. Ya, kasus kebakaran ini ditangani oleh Polsek Medan Satria. Asap hitam membumbung tinggi dari atap pabrik rumahan pembuat kaos kaki di Jalan Tanah Apit pada Rabu sore kemarin. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting arus pendek. Dengan banyaknya material bahan kain dan plastik membuat api sulit dipadamkan. Ditambah lagi pemirsa, pabrik dalam kondisi libur lebaran dan sedang tidak beroperasi. Petugas pemadam pun cukup kesulitan memadamkan api hingga hampir 2 jam lantaran terkendala teknis peralatan pemadam yang tidak tersedia. Titik api yang berada jauh dalam bangunan juga menyulitkan pemadaman ditambah sumber air yang jauh. 7 unit mobil pemadam dan 40 personil petugas dikerahkan. Kasus kebakaran ini kini tangani pihak kepolisian dari Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu kebakaran menghanguskan sebuah rumah yang baru saja ditempati penghuninya usai mudik lebaran di Jalan Raja Wali Selatan 2, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelumnya sempat terdengar beberapa kali ledakan sehingga membuat warga sekitar panik. Banyaknya material bangunan serta barang yang mudah terbakar membuat api ini cepat membesar. Dugaan sementara pemirsa, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian yang diderita pemilik rumah akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Anggota Satlantas Polres Pacitan nyaris menjadi amukan massa. Insiden ini terjadi pemirsa setelah seorang pemudik yang mengendarai motor meninggal dunia. Korban mengalami kecelakaan saat dikejar Polantas di gang permukiman warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Korban diketahui dalam perjalanan mudik ke Pacitan untuk silaturahmi ke keluarga calon mertua karena akan melangsungkan pernikahan. Kejadian bermula saat petugas menegur pelanggar lalu lintas, namun korban tidak menghiraukan dan justru memacu kendaraannya. Petugas pun kemudian melakukan pengejaran. Nahas saat memasuki gang padat penduduk, korban kehilangan kendali dan menabrak tiang serta pagar milik warga. Akibatnya korban mengalami luka berat di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Anggota kami RT melakukan pengecekan dan melakukan peneguran. Setelah dilakukan peneguran, tidak digubris, lalu pengendara roda 2 tersebut melakukan tidak digubris dan berusaha menghindari petugas. Dan saat itu saudara RT melakukan pengejaran sehingga selanjutnya terjadi laka lantas. Sejauh ini proses penyelidikan olah TKP masih berlanjut. Terkait kronologi lengkap nanti akan secara update kami sampaikan. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ada 2 orang wisatawan yang dilaporkan tenggelam saat berlibur di area wisata Curug Boong di Pandeglang, Banten. 1 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 lainnya berhasil diselamatkan. Beginilah suasana menegangkan saat tim gabungan dibantu anggota Polsek Mandalawangi melakukan pencarian 1 dari 2 orang wisatawan yang tenggelam saat berlibur di area wisata Curug Gong pada Rabu sore kemarin. Kedua korban diketahui merupakan ayah dan anak, yakni warga Kabupaten Serang yang sedang berlibur di lokasi tersebut. Peristiwa terjadi pemirsa saat korban, sang ayah mencoba menyelamatkan anaknya yang terpleset dan juga terjatuh ke dalam sungai sedalam 5 meter. Sang anak berhasil diselamatkan, namun naas sang ayah justru tenggelam terbawa arus sungai. Derasnya aliran arus sungai sempat menyulitkan petugas dalam melakukan pencarian. Namun setelah kurang lebih 3 jam upaya pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Keluarga korban yang mengetahui jenazah ditemukan sontak ini juga histeris. Jenazah korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga. Kembali lagi kami ingatkan, ini juga masih musim libur lebaran ya. Harap berhati-hati kalau berwisata, apalagi ini kan terlihat anaknya duluan yang terpleset ke dalam sungai sedalam 5 meter. Harus bisa ada antisipasi kalau medan yang berbahaya, nampaknya anak kecil jangan bermain di situ. Ayahnya yang menyelamatkan anaknya ya berupaya ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Diduga mengantuk, sebuah minibus warna hitam melaju kencang dan juga menabrak pembatas jalan di eksit tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi hingga akhirnya terguling. Inilah pemirsa, detik-detik kecelakaan sebuah kendaraan minibus warna hitam yang terguling dan menabrak pembatas jalan di eksit tol Parung Kuda Tol Bocimi, Kabupaten Sukabumi. Nampak kendaraan tersebut setelah menabrak langsung terguling dan sempat menabrak pedagang asongan yang tengah berjualan di lampu merah eksit tol tersebut. Menurut saksi mata, kendaraan melaju kencang dari keluar tol arah Bogor menuju Sukabumi. Setibanya di belokan, mobil tersebut menabrak pembatas jalan arteri. Beruntung dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa, namun kendaraan mengalami kerusakan parah. Ya, ini mengingatkan kita juga untuk Anda yang berkendara harap berhati-hati kalau mengantuk menepi dulu. Nah, kita juga akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus balik Lebaran 2026 di gerbang tol Pastendung, Jawa Barat. Sudah ada rekan dari NTMC Polri, Brigadir Audi langsung dari gerbang tol Paster, Bandung, Jawa Barat.
Selamat pagi, Brigadir Audi. Silakan informasinya. Ya baik, terima kasih Rati dan Ana dan selamat pagi pemirsa. Saat ini saya tepat berada di Getol Paster, Bandung, Jawa Barat. Kondisi arus kendaraan pada hari Rabu kemarin sudah mulai mengalami peningkatan arus balik mudik tahun 2026, tepatnya yang akan masuk melalui Getol Paster dengan tujuan Jabodetabek telah didominasi oleh kendaraan arus balik berplat luar Jawa Barat. Ya pagi ini arus lalu lintas dari Getol Paster yang akan mengarah ke Bandung ataupun Sarijadi dalam keadaan normal. Begitupun dari Sarijadi yang akan menuju ke arah kota Bandung saat ini dalam situasi kondusif lancar dan hanya sesekali mengalami perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Kami tetap himbau agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya mengingat cukup banyaknya angkutan umum di ruas jalur arteri yang berhenti di sisi jalan. Dan untuk kendaraan dari arah Gunung Batu menuju kota Bandung maupun yang akan menuju Getol Paster lalu lintas dalam kondisi ramai lancar. Antisipasi adanya peningkatan volume kendaraan dikarenakan aktivitas warga lokal yang sudah mulai kembali normal dan sebagian menuju tempat-tempat wisata di Bandung seperti wisata di kawasan Lembang. Kami mau bagi para pengendara yang berencana ke kawasan tersebut tetap ikuti arahan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan dan jika memang terjadi kepadatan akan dilakukan pengaturan lalu lintas dan juga rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Kemudian bagi masyarakat yang masih memiliki fleksibilitas waktu disarankan untuk melakukan perjalanan arus balik mudik pada kepadatan maksud kami pada hari ini agar terhindar dari waktu puncak kepadatan yaitu di tanggal 28 sampai dengan 29 Maret 2026. Selanjutnya bagi para peserta arus balik mudik dengan tujuan Jabodetabek pastikan juga kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima dikarenakan sepanjang ruas jalur tol Bandung Cipularang kondisi jalan yang menurun dan berkelok. Kami juga menginformasikan bahwa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1 kali 24 jam telah terjadi 120 kasus laka lantas dengan rincian 10 meninggal dunia, 18 luka berat dan 176 luka ringan. Dari 120 kasus laka lantas tersebut 71% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami mengimbau kepada para peserta arus balik mudik tetap berkonsentrasi dalam perjalanan arus balik mudik dan tetap ikuti arahan petunjuk tugas kami yang berada di lapangan demi kelancaran bersama. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui WhatsApp di 085871500669. Mudik aman, keluarga bahagia. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari Getol Paster, Bandung, Jawa Barat. Kita kembali ke studio. Silakan Rati dan Ana. Terima kasih laporan langsung Brigadir Audi dari gerbang tol Paster Bandung Jawa Barat. Ini tampaknya sudah lenggang ya kayaknya. Kalau kemarin tuh saya ke Bandung Rati, padat banget di Paster. Sekarang udah lenggang, udah masyarakat bisa Mungkin masih pagi biasa. juga. Biasanya kalau di Bandung jam segini baru mulai beraktivitas ke tempat wisata ya, Nah ya. Oke, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi yang lain terkait mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas selesai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemarin kita tahu statusnya dari tahanan rumah menjadi tahanan rutan KPK lagi ya. Lagi ya, kita hadirkan selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas selesai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan ini menjadi yang pertama bagi Yakut setelah kembali ditahan di rutan KPK usai sepekan menjalani status tahanan rumah. Usai menjalani pemeriksaan selama lebih dari 3 jam, Yakut Khalil Qaumas keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi orange tahanan dan tangan terbogol. Petugas langsung memasukkan Yakut ke mobil tahanan menuju ke rutan KPK. Saat keluar dari gedung KPK, Yakut ini tidak memberikan banyak keterangan terkait materi pemeriksaan. Ia meminta agar pertanyaan terkait hal tersebut ditanyakan langsung kepada para penyidik. Adapun pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik KPK sebagai bagian dari proses penyidikan yang tengah berjalan. Sebelumnya kita ketahui status penahanan Yakut sempat dialihkan menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026. KPK menyebut pengalihan status penahanan tersebut dilakukan atas pengajuan dari pihak keluarga. Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan rencana penerapan work from home atau WFH pasca Lebaran telah dibahas dalam rapat lintas kementerian.
Namun, pemerintah ini sepakat penyampaian resmi kebijakan akan dilakukan dalam satu suara dan juga menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. Kemarin rapat hampir 3 atau 4 jam, ya tapi kita sepakat untuk satu suara. Ya, itu yang menyampaikan ya saya nggak tahu siapa yang ditunjuk istana, apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesnek. Jadi kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik. Bapak, kalau dari Dagri melihat wacana WFH 1 hari dalam 1 pekan ini terkait penyelenggaraan kepemerintahan itu bisa berjalan dengan baik nggak? Atau secara efektif gitu kepegawaian atau Nggak masalah, saya yakin nggak akan masalah. Karena kita bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman COVID itu kan WFH, bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri. Pemirsa, Seskap Teddy Indrawijaya bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pada Rabu dini hari meninjau langsung pengaturan puncak arus balik Lebaran 2026 di Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, Seskap Teddy menyapa langsung pemudik yang berada di dalam bus dan baru turun dari bus di Terminal Pulau Gebang. Seskap dan Menhub juga menemui petugas Dishub yang tengah bertugas di Terminal Pulau Gebang. Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi untuk mengecek Terminal Pulau Gebang tertanggal 24 dan 25. Alhamdulillah puncak arus mudik yang tanggal 24 Gebang ini berjalan lancar, jadi seperti harapan Bapak Presiden dan kita semua. Ya, tim beliau terima kasih semua, tim Kemenhub semuanya dan juga kepolisian tentunya secara keseluruhan lancar. Intinya harapan kita semua, harapan pemerintah, pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2026 ini harus lebih baik dari tahun lalu. Yang mana tahun lalu beliau juga pimpin langsung itu sudah cukup baik. Tahun ini harapan kita semua, harapan Bapak Presiden berjalan lebih baik dan ya alhamdulillah sejauh ini terbukti. Kita tidak mau terima laporan, hanya laporan sebatas laporan. Kita cek malam ini, kemarin saat mudiknya lancar, kembalinya juga harus lancar. Ya sejauh ini masih lancar, gitu ya. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan puncak arus balik Lebaran 2026 pada gelombang pertama telah terjadi pada Selasa malam. Hal tersebut disampaikan Kapolri usai meninjau arus balik mudik 2026 di Jasa Marga Toll Road Command Center Jati Asih Bekasi bersama dengan Menko PMK Pratikno dan Menhub Dudi Purwagandi pada Rabu siang. Berdasarkan data terkini, tercatat sudah lebih dari 2 juta kendaraan yang kembali masuk ke wilayah Jakarta. Kapolri memaparkan jumlah kendaraan yang melintas pada puncak arus balik kali ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Kapolri menambahkan, diprediksi puncak arus balik kedua akan terjadi pada 28 dan juga 29 Maret mendatang. Kurang lebih 2.040.000 yang sudah masuk Jakarta. Artinya masih ada sisa dari kurang lebih 2.521.229 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Dikurangi 2.040.000 itulah yang menjadi PR kita untuk bisa kita urai di kegiatan yang terkait dengan puncak arus balik. Pemirsa, Markas Besar TNI menjelaskan bahwa Kepala Bais Letjen TNI Yudi Abribantyo resmi menyerahkan jabatannya. Penyerahan jabatan diduga buntut dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras. Tidak hanya itu pemirsa, Mabes TNI juga akan menindak tegas prajurit-prajuritnya yang terlibat tindak pidana. Progres penyelidikan yang dilakukan TNI terkait kasus
penyeraman aktivis kontras Andri Yunus sudah sejauh mana Pak sampai saat ini? Kira-kira. Baik, terima kasih Mas Walda dari Antara. Jadi kami perlu sampaikan di sini sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana. TNI menyatakan tidak memberikan toleransi dan akan menindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin berupa penahanan dan pemberhentian dari jabatan maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. Ya, kita tahu bahwa Amerika Serikat sudah memberikan 15 poin untuk meredam konflik yang terjadi antara perang Israel, Amerika Serikat dan juga Iran. Tapi 15 poin ini justru ditolak mentah-mentah oleh Malah Iran. Ditambahkan ya 4 Ditambah poin. lagi. Langsung saja ya, Rati dan juga pemirsa kita berbincang bersama dengan Mbak Mariatul Hiptia, pengamat Timur Tengah, dan juga ada Prof. Angel Damayanti, pakar hubungan internasional yang berada di studio TV One. Selamat pagi. Pagi Mbak Ana, Mbak Rati. Mbak Angel, kalau kita lihat ya tadi, ini tampaknya eskalasi masih terus berlangsung ya. Yes. Nah, ada apa? Kenapa ada perubahan retorika dari ultimatum militer berubah menjadi negosiasi? Ada apa dengan Trump? Saya melihatnya Trump juga kemungkinan besar karena mendapat tekanan dari publik di dalam negerinya. Betul. Dia tidak mendapat dukungan dari Kongres, walaupun Kongres juga tidak melarang mentah-mentah gitu, karena memang konstitusi Amerika itu mengizinkan mengizinkan dalam arti gini, konstitusi memang mengharuskan Trump dapat izin dari Kongres. Tapi kalaupun Kongres tidak mengizinkan, ada waktu kurang lebih 48 jam untuk Trump melaporkan, dan ada waktu perang boleh asal di bawah 60 hari. Nah, artinya sebelum sampai 60 hari, Trump harus segera bisa membereskan perang yang ada di Iran Israel ini di Timur Tengah. Ditambah lagi memang dukungan pendukung katakanlah dari kubu Republik terhadap Trump, dan yang pasti independen sipil yang masyarakat independen itu sekarang mulai berkurang. Gitu. Sementara Trump menghadapi midterm. Pemilunya di bulan November, sehingga saya berpikir Trump kemungkinan realistis terhadap itu, karena ada beberapa tuntutan, termasuk misalnya kos perang itu terlalu besar, termasuk mengirimkan tentara Amerika ke wilayah di sekitar Iran, itu tentu membuat publik dalam negeri Amerika itu tidak terlalu happy, tidak suka dengan itu. Bahkan poll terhadap Trump sudah menurun dibandingkan Prof, kalau kita melihat tuntutan 15 tuntutan Amerika Serikat ke Iran ini, banyak yang mengatakan ini ya pasti ditolak oleh Iran, karena memang poin-poinnya ini tidak ada yang menguntungkan Iran. Bahkan Iran justru memberikan tuntutan lain yang lebih luar biasa. Anda melihat apakah ini akan buntu kalau seperti ini? Kemungkinan besar ya deadlock, karena dua-duanya masih dengan prinsip yang sejak awal memang itu masalahnya gitu, dan itulah yang menjadi pemicu perang. Urusan pengayaan uranium untuk kebutuhan nuklir dalam negeri Iran, urusan katakanlah dukungan Selat Hormuz, dukungan Iran terhadap proksi-proksi misalnya. Nah, ini yang memang poin-poin penting yang sejak awal menjadi sumber perang. Ketika ini dibawa juga dalam negosiasi, ya ujung-ujungnya akhirnya deadlock atau ya perang lagi begitu. Saya juga mau ke Mbak Tia ya. Mbak Tia bersama kami di Akip. Ya. Oke, Silakan Mbak Tia, tampaknya Iran kan menolak mentah-mentah 15 poin yang dikatakan oleh Trump begitu ya. Ada 4 poin tambahan. Nah, apakah ini akan berakhir kemudian sama tadi pertanyaannya deadlock? Tapi kalau kita lihat juga Iran tampaknya tak gentar dengan lawan yang begitu negara adidaya ya, seperti Amerika Serikat, kemudian Israel. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, Iran harus nampak strong, Mbak Rati dan Mbak Ana, karena kalau tidak ini akan ada indikasi bahwa Uni Eropa dan NATO akan join. Jadi saat ini Uni Eropa dan NATO masih silent, masih melihat situasi. Kalau sekiranya Iran melemah, mereka akan menyatakan join terhadap Trump dan akan menyerang Iran begitu. Jadi dalam hal ini Iran memainkan taktik yang cukup strategis, artinya dia harus nampak tetap strong, harus kuat, harus terus melakukan retaliation, sehingga sekutu-sekutu Amerika Serikat ini melihat Iran itu tidak mudah ditumbangkan, jadi mereka tidak ada di pihak Trump begitu. Dan akhirnya apa yang diinginkan oleh Iran itu akan tercapai. Ini merupakan bagian taktik saya pikir dari Iran, dan saya melihat Iran akan terus melakukan ini, strategi ini. Selat Hormuz tetap akan tertutup untuk Trump dan
sekutunya untuk Israel dan Amerika Serikat, dan dia juga memainkan taktik yaitu memperbolehkan negara lain untuk bisa lewat Selat Hormuz. Ini kan satu poin ya. Artinya negara-negara Uni Eropa kemudian negara lainnya yang awalnya tadinya akan mendukung Amerika Serikat jadi berubah policy atau berubah kebijakan begitu. Jadi dengan melihat kita bisa call Iran dengan mudah dan kita bisa melewati Selat Hormuz tanpa bantuan Trump, kenapa kita harus ada di posisi Trump? Dalam hal ini semuanya itu dalam hal ini semua negara itu memainkan national interest masing-masing. Mereka tidak peduli dengan Amerika Serikat, tidak peduli dengan Israel. Bahkan kita melihat bagaimana Uni Eropa menyatakan beberapa kali pimpinan-pimpinannya bahwa perang ini bukan bagian dari kita. Nah, ini juga yang membuat Trump terpojok begitu dan akan membuat Iran semakin tegak berdiri. Ini bukan persoalan menang dan kalah ya. Ini kekalahan taktik saya pikir, karena Trump itu backgroundnya adalah bisnismen. Dia bukan ahli taktik, dia bukan ahli militer. Jadi dalam hal ini saya melihat bahwa taktik dan strategi yang dimainkan oleh Iran cukup signifikan, lebih bagus daripada taktik yang dimainkan oleh Trump begitu. Walaupun kita tahu Amerika Serikat, Trump itu tidak sendirian. Ada backup juga, ada advisor juga dalam menentukan polisinya. Tapi 12 tuntutan dijawab dengan 4 tuntutan. Saya melihat 4 tuntutan ini cukup efektif. Kita bayangkan bagaimana kalau semua military basisnya Amerika Serikat di Timur Tengah ditutup. Habis sudah Amerika Serikat gitu. Satu poin saja sudah menghabisi yang lain begitu. Dibanding dengan Amerika Serikat yang 12 tuntutan itu saya pikir tidak ada apa-apanya begitu. Mbak Tia, Anda melihat dengan beberapa negara yang juga turut menjadi pihak ketiga untuk menjadi jembatan komunikasi dua negara yang konflik ini, apakah sudah cukup? Pakistan, Turki, bahkan Presiden Erdogan menyatakan sebenarnya ini konflik yang dipicu oleh Israel, tapi seluruh dunia yang harus menerima konsekuensinya, Mbak. Apakah memang harus ada langkah yang lebih tegas, lebih konkret? Karena kan yang terdampak cukup banyak, bukan hanya kedua pihak yang berseteru. Ya, Israel yang bikin ulah semuanya yang repot, tapi Turki saya tidak. Turki tidak, Pakistan tidak. Mereka tidak cukup menjadi negara yang menjadi mediator. Saya melihat bahwa Cina ada opportunity, ada skill yang cukup baik untuk memediasi kedua belah pihak. Karena Amerika Serikat cukup respect dengan Cina, Iran cukup dekat dengan Cina. Kita menunggu Cina, Xi dalam hal ini bisa memberikan statement bahwa Cina bersedia atau available untuk menjadi mediator. Terupdate ya, saya pikir Xi sudah mulai berbicara ya bahwa perang ini harus diakhiri, tidak boleh merasa satu sama lain itu harus menang karena itu tidak akan berkesudahan. Dan saya pikir juga Iran adalah bangsa yang keras kepala dan cukup konsisten untuk mempertahankan sovereignty-nya. Dia bukan bangsa, Iran itu bangsa Arya ya, jadi bukan bangsa yang ya sudahlah mengalah, manut begitu terhadap Amerika Serikat, no. Jadi bagaimanapun sampai titik darah penghabisan itu akan tetap bertahan dan Cina memahami itu. Saya pikir Cina yang paling relevan untuk menjadi mediator. Turki enggak, Pakistan enggak. Oke. Mbak Tia, artinya ini hanya mungkin jeda taktis sebelum eskalasi berikutnya ya, bukan kompromi nyata. Iya, saya pikir kalau Cina turun ini akan menjadi kompromi begitu ya. Saya pikir Iran akan kembali ke perundingan dan Amerika Serikat itu tidak sulit untuk melakukan 4 hal tuntutan Iran kecuali yang menghapuskan military base-nya di Timur Tengah ya. Karena ini akan berefek terhadap negara-negara Teluk. Kita kan pernah melihat sejarah bagaimana perang Teluk terjadi. Itu kan akibat juga konflik antara Irak dengan Iran. Jadi memang mereka bertetangga dan mereka juga berkonflik. Nah, ini yang dikhawatirkan Arab Saudi, Uni Emirat, kemudian Qatar, Kuwait. Jika itu terjadi lagi tiba-tiba, misalnya negara tetangganya menyerang seperti Irak terhadap Kuwait begitu ya. Apa yang harus mereka lakukan? Karena mereka hanya mempunyai resource, tidak memiliki instrumen militer yang cukup signifikan sehingga meminta Amerika Serikat untuk mengadakan pangkalan militernya di situ. Jadi mutualisme Amerika mudah menyerang musuhnya di Timur Tengah dan pihak Gulf countries juga merasa terprotek begitu. Nah, kalau ini dicabut, efeknya apa terhadap reaksi daripada negara-negara Teluk? Saya pikir poin yang nomor itu saja yang cukup memberatkan Amerika Serikat dan dia harus deal juga dengan pihak negara-negara Teluk, bukan hanya dengan Iran begitu. Tapi lainnya saya pikir Amerika Serikat bisa mengapprove poin-poin dari Iran dengan catatan mediatornya adalah Cina.
Baik, mediatornya adalah Cina, Prof. Kalau nampaknya Pakistan mental, Turki juga mental. Ini apakah memang Cina sebagai sekutu Iran yang sebenarnya mampu juga nantinya untuk menjadi jembatan? Saya melihatnya memang Cina punya potensi untuk menjadi mediator karena sebenarnya gini, China itu kan sangat pendekatannya ekonomi, economic minded banget gitu. Sementara Trump juga sebenarnya pendekatannya lebih ke ekonomi gitu. Dan Iran tahu persis bahwa energi dan ekonomi hari ini menjadi alat untuk senjata atau alat ancaman yang digunakan Iran. Kuncinya untuk kepentingan politik dan ekonominya Iran. Sehingga kalau memang China bersedia dan China memang mau menunjukkan peran lebih besar di kawasan Timur Tengah, saya pikir ini bisa menjadi sesuatu yang ya katakanlah semacam way out gitu ya di tengah kemelut deadlock ini. Oke, Prof, tapi sebenarnya yang mana yang lebih membutuhkan perdamaian saat ini, Washington atau Teheran? Tapi nanti ya dijawab, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali. Ya, kita lanjutkan dialog dengan Prof. Angel. Prof. Angel, tadi pertanyaanku, sebenarnya sudah seperti ini, siapa yang paling membutuhkan perdamaian, Washington atau Teheran? Menurut saya dalam kondisi ini sebenarnya dua-duanya butuh damai, tapi yang jauh lebih besar membutuhkan Amerika. Dalam hal ini terutama Trump. Gitu ya. Trump membutuhkan exit way out strategy nih. Benar-benar karena kondisi di dalam negerinya Trump, dia tidak didukung Kongres tadi, dan itu artinya biaya untuk perang juga belum tentu disetujui gitu ya. Dia menghadapi persiapan midterm pemilu dan ini Trump sudah turun ratingnya cukup jauh, merosot 36 saja gitu. Di bawah ya. 50%. Di bawah 50% gitu ya. Kemudian juga publik sudah memang menolak, tampaknya mereka trauma dengan perang Irak, perang Afghanistan gitu ya. Dan publik itu sepertinya melihat kalau long term war Amerika itu seringkali tidak mendapatkan banyak keuntungan. Beda kalau Venezuela cepet langsung dapat gitu ya. Tapi kalau yang long term kelihatannya cost-nya justru lebih besar. Cost-nya lebih besar dan publik melihat sepertinya ya tadi ada sesuatu yang nggak benar dengan strategi. Tambah lagi menurut publik Amerika itu Trump tidak punya alasan yang jelas dan tidak punya tujuan yang jelas tentang perang ini. Sehingga dalam hal ini menurut saya yang paling membutuhkan perdamaian ya sebenarnya Amerika. Berarti memang lebih kepada tekanan domestik yang dirasakan oleh Trump terkait midterm election yang mungkin Trump dan juga Republik bisa kehilangan kursi di situ ya? Yes, menurut saya itu. Bahkan lucunya di dalam Republik sendiri juga sudah mulai pecah nih dalam seminggu 2 minggu terakhir. Ada yang pro ke Trump? Yes, ada yang loyalis Trump, tapi ada juga yang MAGA movement gerakan yang Make America Great Again yang mengatakan, loh ini lama-lama kelihatannya Trump sudah lebih banyak mendukung Israelnya daripada Amerikanya. Jangan lupa selain ada kelompok lobby Yahudi, di Amerika juga ada kelompok-kelompok yang white, Anglo-Saxon dan Protestan yang justru anti-Semit gitu. Sehingga seru di situ karena di dalam negerinya ada perpecahan. Oke, saya mau ke Mbak Tia. Mbak Tia, mungkin ya yang paling realistis dalam 3 hingga 6 bulan ke depan kalau tidak ada kesepakatan, apa yang akan terjadi di Timur Tengah? Ya, saya memprediksi mudah-mudahan ya, karena kita harus tetap sebagai akademisi menggaungkan perdamaian dan segera perang ini berakhir. Saya menganalisis Mbak Ana dan Mbak Ratih, 3 minggu lagi mudah-mudahan perang selesai. Artinya mereka kembali ke meja perundingan, jangan sampai ke 6 bulan begitu ya, karena itu dampaknya bukan hanya untuk Iran dan juga Amerika Serikat dan juga Israel, tapi juga ke kita, ke Asia Tenggara, karena memang kita merupakan developing countries atau negara-negara berkembang yang sangat membutuhkan pasokan energi dari Timur Tengah. Kita memang betul menerima impor misalnya dari Singapura, tapi itu kan refinery atau belum bahan baku begitu ya. Jadi tetap Selat Hormuz itu is very essential, sangat esensi bagaimana negara-negara seperti kita di Asia Tenggara sangat membutuhkan energi, dan ini juga memberikan efek yang luar biasa terhadap perekonomian global. Jadi memang kita harus menggaungkan atau mempromosikan perang ini segera berakhir. Dalam analisis saya 3 minggu ke depan itu akan segera berakhir, mudah-mudahan tidak sampai berlarut-larut, karena ini efeknya itu tadi akan memberikan efek yang luar biasa terhadap perekonomian global begitu ya. Jadi saya sepakat tadi dengan Prof. Angel bahwa tekanan publik Amerika Serikat harus terus kita push, sehingga memang pihak daripada Partai Republik itu akan melihat bahwa ini memang harus diakhiri begitu. Jadi tekanan domestik lah yang akan membuat Trump berhenti, dan saya pikir kesampingkan dulu lah itu si Israel itu ya. Jadi jangan terlalu terprovokasi dan tidak menerima bisikan-bisikan dulu untuk sementara waktu, karena ini pure national interest-nya dari Israel, dan keuntungan untuk Amerika Serikat itu tidak ada sama sekali, Mbak Rati dan Mbak Ana.
Oke, tapi tadi Anda juga sempat menyinggung kalau 3 minggu ke depan diproyeksikan akan selesai perangnya. Tapi begini, ini kan masih terlihat ada kebuntuan di antara kedua belah pihak, Mbak. Bahkan dengan kondisi ini bukan hanya Amerika Serikat dan juga Iran yang merasakan dampaknya. Filipina sudah menetapkan status darurat energi. India memperingatkan gangguan jangka panjang akibat konflik ini. Negara-negara lain pun melakukan hal yang sama. Lantas antisipasi yang bisa dilakukan seperti apa, Mbak? Kalaupun nanti 3 minggu tidak selesai perang, justru semakin eskalasi semakin besar. Mereka Filipina, Thailand itu sudah prepare, itu adalah bagus. Mereka negara-negara bagus berarti. Harus ada pernyataan prepare, harus ada efisiensi, harus ada policy yang bisa kita mengerem pengeluaran begitu ya. Harusnya Indonesia juga begitu. Indonesia harus menyatakan kita harus efisiensi tapi tidak mesti menghabisi hal-hal yang esensi. Jadi apa kebijakan nih yang kira-kira meruntuhkan APBN kita dalam kondisi perang seperti ini? Karena efek daripada supply energi ini yang melewati Selat Hormuz itu luar biasa begitu. Sementara saya lihat beberapa statement di area publik kita dari para decision maker kita justru memberikan statement yang tidak mendamaikan begitu ya. Bahkan ada beberapa yang lack of knowledge atau kekurangan informasi atau pengetahuan mengenai apa itu Selat Hormuz. Nah, ini harus direvisi juga bagaimana rakyat menjadi tentram, kemudian mengeluarkan satu kebijakan yang bisa sedikit memotonglah anggaran kita untuk tidak ambisius seperti halnya tidak ada perang begitu. Sementara negara-negara tetangga sudah mengeluarkan statement itu, dan saya pikir kita pun harus demikian ya. Saya tidak mencontohkan jauh-jauh ke negara mana begitu dengan efek perang Iran dan Israel dan Amerika Serikat ini. Di kita saja contohnya kita harus melakukan itu karena negara-negara lain di Asia Tenggara yang jauh lebih mumpuni secara GDP itu sudah menyatakan itu. Begitu Mbak. Jadi memang kita pun harus melakukan hal yang sama. Itu hanya analisis saya dari pernyataan-pernyataan Trump yang sepertinya sudah mulai desperate. Makanya saya mengeluarkan kata 3 minggu lagi mudah-mudahan selesai begitu. Tapi itu jaga-jaga, negara-negara lain itu jaga-jaga sih, itu preventif begitu ya. Iya. Oke. Prof Angel, tapi kalau misalnya Trump benar-benar melunak, ini apakah merusak kredibilitas Amerika Serikat? Satu sisi mungkin iya, tapi modelnya Trump kan kayaknya nggak terlalu ambil pusing selama dia punya keuntungan ekonomi. Artinya bisa jadi dari kondisi seperti ini, gini kemarin kan ada seperti Rusia misalnya dalam kondisi Selat Hormuz ditutup, dalam kondisi pasokan minyak terganggu, Rusia tuh punya kapal yang namanya Ghost Fleet yang membawa 600 Ghost Fleet yang bawa minyak gitu. Dan bukan tidak mungkin Amerika juga punya gitu. Bisa jadi justru ini terjadi, Amerika diuntungkan melalui tadi penjualan minyak yang secara katakanlah tertutup gitu ya, yang bisa malah meningkatkan ekonomi. Artinya kredibilitas Amerika mungkin saya melihat Trump tidak terlalu pusing dengan itu, tapi ini justru meningkatkan kredibilitas Iran di kawasan. Kegigihan Iran, bargaining position Iran naik, dan dia bisa menunjukkan bagaimana pentingnya posisi Iran dalam Selat Hormuz dan bagaimana Selat Hormuz ini memang menjadi kunci atau energi yang sangat dibutuhkan oleh banyak negara atau secara global. Nah, di sini menurut saya justru memang Iran yang akan mendapat banyak keuntungan. Oke, kalau Prof sendiri melihatnya nantinya akan seperti apa, dalam arti begini, kita kan selama ini tahu saat ada diskusi antara Iran dengan Amerika Serikat ditengahi oleh Oman, kemudian ada serangan di situ, padahal katanya sudah positif nih diskusinya saat itu, kemudian dikatakan lagi ultimatum 48 jam, berubah lagi pernyataan Trump, saat ini dikatakan lagi mungkin 15 poin, 5 hari gencatan senjata, kemudian 15 poin yang disodorkan oleh Trump, tapi apakah bisa mempercayai statement dari Donald Trump yang selama ini berubah-berubah begitu? Mbak, dalam negerinya aja nggak terlalu percaya sama Trump. Bagaimana kemudian kita bisa meminta negara-negara lain percaya pada Trump gitu. Sehingga saya melihatnya memang Trump seperti itulah gitu ya, yang hari ini bilang A, besok bisa bilang Z gitu ya, berubah. Tapi sekali lagi Trump tidak terlalu ambil pusing dengan itu. Nah, justru sekali lagi yang saya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Tia, yang saya sampaikan dari awal, memang publik dalam negeri Amerika ini yang akan punya peran sangat penting untuk benar-benar bisa menghentikan Trump. Supaya tadi perang walaupun katakanlah negosiasi deadlock, tapi keterlibatan Amerika di kawasan, terutama di perang Iran-Israel ini menurun atau berhenti, itu akan membuat Iran dan Israel akhirnya tidak ada lagi kekuatan berkurang, melemah, sehingga perang ini akhirnya bisa berhenti. Mbak Tia, mungkin begini, tadi Iran
kerap kali merasa dikhianati begitu ya, karena Trump yang pada saat negosiasi dikhianati, diserang begitu ya, kemudian kata-katanya yang mungkin dikatakan oleh Ultimatum pihak yang ternyata Iran berubah lagi. tidak bisa dipercaya. Nah, lantas Anda menilai ini posisi Iran dan posisi Amerika seperti apa? Ya, itu tadi Iran itu sudah tidak ada kepercayaan kepada Amerika Serikat karena saat di Swiss yang perundingan kedua, Mbak, itu hampir deal, hampir deal menuju kesepakatan. Tuntutannya kan mengenai pembuatan rudal balistik hanya untuk defense atau menjaga diri begitu ya dari ancaman luar. Yang kedua adalah pengayaan uranium. Jangan sampai itu mengarah kepada senjata nuklir begitu. Sebetulnya dari yang sudah ditetapkan oleh IAEA atau International Atomic Agency itu kan Iran memang tidak memiliki senjata nuklir. Justru Israel yang punya. Makanya kan dibom itu yang dekat pemukiman penduduk yang memang itu ada fasilitas nuklirnya begitu. Itu untuk menunjukkan kepada dunia juga bahwa yang punya senjata nuklir bukan kita loh, tapi dia gitu. Menunjuknya ke Israel begitu. Dan saya pikir target-target yang dilakukan oleh Iran itu juga merupakan bagian daripada strategi dan sangat pas begitu ya. Targetnya bagaimana Iran itu menunjukkan kepada dunia kita tidak mempunyai senjata nuklir, tapi pengayaan uraniumnya itu untuk kebutuhan energi semata, walaupun memang itu ambang batasnya melebihi ya, dan sedikit lagi itu menuju senjata nuklir. Tapi berdasarkan deklarasi oleh IAEA yang menyatakan bahwa Iran memang tidak memiliki senjata nuklir dan itu pure untuk kebutuhan energinya, harus kita hormati karena itu kan IO atau International Organization, UN, IO itu harusnya semua respect. Dan ketika agreement itu menuju deal, tiba-tiba Israel provokasi. Itu kan, that's the problem. Masalahnya di situ, tiba-tiba Israel meluncurkan serangan. Kenapa? Karena memang Israel tidak ingin Amerika Serikat dan Iran itu deal. Apalagi sampai terulang JCPOA pada masa Obama. Artinya apa? Sanksi bisa dicabut, ekonomi Iran akan baik, dan tentu Israel semakin terancam oleh Iran di kawasan. Karena Iran the only one, negara satu-satunya yang sangat mengancam Israel. Yang lain tidak. Negara Teluk sudah membuka hubungan diplomatik loh dengan Israel. Bahrain, Uni Emirat, sebentar lagi Saudi kemungkinan ya. Jadi satu-satunya sandungan Israel untuk membuat Israel raya atau one state solution, bukan two state, itu adalah hanya Iran. Jadi kalau sampai deal dengan Amerika Serikat itu jelas ancaman bagi Israel. Jadi ini saya bilang biang keroknya adalah Israel. Sudah itu saja gitu. Jadi kalau Amerika bisa menyampingkan Israel, itu agreement itu akan tercapai, kedamaian akan tercapai di kawasan. Demikian, Mbak. Baik, kita nantikan apakah tekanan domestik akan membuat Trump ini mengambil langkah atau exit strategi sehingga memutuskan tidak lagi melakukan penyerangan kepada Iran ya. Terima kasih banyak Mbak Tia dan juga Prof. Angel sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kita jeda terlebih dahulu ya, Rati dan juga pemirsa. Usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai polisi yang membekuk seorang wanita pelaku pembunuhan lansia sesaat lagi. Kembali bersama kami pemirsa, tabrakan beruntun 3 kendaraan terjadi di lampu merah Pasir Koja, Kota Bandung pada Selasa malam lalu. Kecelakaan melibatkan mobil box, truk dan juga sebuah minibus yang mengangkut 6 orang dalam satu keluarga di perjalanan arus balik dari wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini adalah video amatir pemirsa saat 3 kendaraan ringsek usai mengalami kecelakaan beruntun di lampu merah Pasir Koja, Kota Bandung pada Selasa malam. Menurut saksi yang turut mengevakuasi korban, saat kejadian truk pengangkut paket dan minibus berhenti di lampu merah Pasir Koja. Tiba-tiba kedua kendaraan ditabrak dari belakang oleh mobil box hingga menyebabkan minibus yang membawa para pemudik mengalami kerusakan cukup parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Satu keluarga yang terdiri dari 6 orang termasuk anak-anak mengalami luka ringan. Sebuah mobil listrik masuk ke dalam kolam di Bundaran Hotel Indonesia setelah sebelumnya menerobos beton pembatas jalan pada Rabu pagi kemarin. Diduga pengemudi hilang kendali saat mobil melaju kencang dan inilah rekaman CCTV detik-detik mobil listrik tercebur ke dalam kolam Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Kejadian bermula ketika mobil listrik melaju kencang dari arah Semanggi menuju ke Monas. Namun saat di Bundaran HI, mobil listrik tersebut menabrak pembatas dan tercebur ke dalam kolam. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, pengemudi supir berhasil dievakuasi untuk keluar dari dalam kolam. Diduga sang supir bergemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya.
Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Polisi membekuk seorang wanita pelaku pembunuhan lansia. Pelaku yang tak lain ternyata adalah tetangga korban. Ditangkap dalam pelariannya di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ini adalah rekaman gambar amatir saat tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang berhasil membekuk wanita berinisial WJ, 40 tahun, warga Dusun Pelambongan, Desa Dukun di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pelaku yang bekerja sebagai asisten rumah tangga ditangkap di rumah majikannya di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil otopsi pada tubuh korban ditemukan luka akibat benda tumpul di leher. Diduga kuat korban tewas dicekik oleh pelaku sehingga korban kehabisan nafas. Hasil penyelidikan sementara, pelaku WJ nekat menghabisi nyawa korban lantaran korban menolak memberikan pinjaman uang. Pelaku menggasak uang tunai dan perhiasan emas milik korban. Polisi telah menetapkan WJ sebagai tersangka dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. Baik, untuk mendalami mengenai kasus ini kita akan langsung bergabung dengan AKP Toi Prianto, Wakasat Reskrim Polresta Magelang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wakasat. Selamat pagi Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Wakasat. Tadi kita sudah memberikan informasi terkait ternyata pelaku ini adalah tetangga korban sendiri ya Pak ya. Sebenarnya apa yang menjadi motif tetangga sendiri nih kok tega sampai melakukan pembunuhan terhadap tetangganya yang sudah lanjut usia? Baik Mbak Ana, kami sampaikan bahwasannya yang melatar belakangi adalah tersangka ini terdesak masalah ekonomi Mbak. Terdesak masalah ekonomi yang memang dalam waktu dekat dia harus membayar hutang-hutangnya, sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Februari waktu itu sekitar pukul 14.00 tersangka ini masuk ke dalam rumah korban dan bermaksud meminjam uang. Namun demikian ditolak oleh korban karena memang tersangka ini dikenal di kampungnya sering meminjam dan juga sedang kena masalah ekonomi. Kemudian ditolak, korban masuk ke kamar, tersangka tetap mengikuti. Waktu itu terjadi saling dorong di kamar, si korban menghendaki untuk tersangka keluar dari kamar, sementara si tersangka ini tetap memaksa untuk minta pinjam, sehingga kedua orang ini terjatuh di atas tempat tidur, dan saat itu si korban ini hendak berteriak, tersangka karena memang panik waktu itu langsung mencekik leher korban selama 10 menit. Oke, Pak Thoyib, apakah kasus pembunuhan ini berencana atau memang spontan saja karena kepanikan tadi? Spontan Mbak, jadi spontan. Jadi awalnya memang dari keterangan si tersangka sendiri awalnya hendak meminjam karena sebelum dia melakukan aksinya ini dia menyampaikan ke salah satu saksi bahwasanya dia hendak mencari uang, sebetulnya mencari pinjaman uang. Sehingga saat itu tersangka secara spontan ketika dia melihat si korban ini hendak berteriak, kemudian mencekik leher korban. Ya, tadi Anda katakan bahwa tersangka ini mencari pinjaman untuk membayar hutang ya Pak ya. Berapa besar hutang yang dimiliki tersangka? Kemudian background dari pelaku sendiri apa pekerjaannya Pak? Yang bersangkutan adalah hanya ibu rumah tangga Mbak, hanya ibu rumah tangga. Kemudian tersangka ini meminjam uang sebenarnya hanya 2,5 juta. Namun demikian memang uang pinjaman itu harus dikembalikan sebelum hari raya. Oke, bagaimana dengan keluarga dari pelaku Pak? Ini apakah kemudian pelaku tinggal sendiri atau seperti apa Pak? Pelaku tinggal bersama suami dan 3 anaknya. Namun demikian di dalam keluarga pelaku sendiri juga hubungannya kurang harmonis antara suami dengan pelaku. Suami istri. Terakhir Pak, konstruksi hukum pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku? Jadi untuk sangkaan primer kita dengan 458 KUHP
pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun. Kemudian untuk sangkaan subsidiarnya kita lapis dengan pasal pencurian dengan kekerasan 479 ayat 3 dan ancamannya juga 15 tahun penjara. Baik, terima kasih AKP Toyi Priyanto, Wakasat Reskrim Polresta Magelang. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum. Kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi arus balik lebaran pemirsa, tepatnya di jalur lingkar luar Nagrek Kabupaten Bandung kembali terjadi kepadatan para pemudik yang mengarah ke wilayah Bandung. Sesaat lagi tetap bersama kami. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama Ana dan juga Ratih. Ya. Pemirsa, ini mungkin sekarang yang ditunggu-tunggu masyarakat juga ya, yang mau balik ke tempat kerjanya, ke ibu Jakarta, kota. ke ibu kota ya. Karena harus balik lebaran di jalur lingkar luar Nagrek Kabupaten Bandung ini kembali terjadi kepadatan di mana para pemudik yang mengarah ke Bandung dan juga Jakarta. Memang biasanya jalur Nagrek ini menjadi titik kepadatan ya. Kalau kita melihat tidak hanya kendaraan roda 4, tapi kendaraan roda 2 bahkan bus pun terlihat memadati jalur Nagrek. Ini kebanyakan pemirsa dari wilayah Garut, Tasikmalaya, dan hingga Jawa Tengah. Untuk mengurai kemacetan, petugas sudah memberlakukan beberapa kali one way dari Garut yang menuju ke arah Bandung. Jumlah kendaraan yang melakukan arus balik dari data Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung itu dari pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat pada kemarin ini mencapai 69.291 kendaraan. Jadi kalau menurut Kakor Lantas Polri, memang sebenarnya gelombangnya ada dua, tanggal 24 kemarin dan juga 28-29 ini menjadi peak juga nih. Bentar lagi. Jadi kalau pemirsa yang berencana pulang tanggal segitu lebih baik lebih cepat atau ditunda. Mungkin 30. Dari mungkin perjalanan 2 jam, 3 jam bisa sampai 7 jam. 2 kali lipat ya Ana ya. Kemarin Ana juga sempat merasakan ya. Kemarin sudah mudik tapi merasakan kepadatannya ya Ana ya. Dan pemirsa harus balik ke lebaran H+4 di ruas tol Jakarta Cikampek, wilayah Karawang ini terpantau ramai lancar seperti yang terlihat di kilometer 54 hingga 55 wilayah Karawang, Jawa Barat. Untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pada puncak arus balik, petugas kepolisian dan jasa marga masih memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow. Langkah ini dilakukan guna menjaga kelancaran arus kendaraan menuju Jakarta. Arus balik di ruas tol Jakarta Cikampek diprediksi akan terus meningkat hingga akhir pekan nanti. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya pemirsa, akhirnya sebagian besar pemudik lebaran tahun 2026 ini sudah kembali. Lalu bagaimana pantauan lalu lintas pada pagi ini? Sudah ada rekan kami pemirsa, Putri Lestari di gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah dan juga Keisha Butar-Butar. Kita akan menuju ke gerbang tol Kalikangkung terlebih dahulu, ada Putri. Putri, laporan Anda silakan. Melaporkan langsung dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, yang dimana memang pada pagi hari ini cuaca hujan dan dihimbau untuk para pemudik yang melakukan arus balik untuk tetap berhati-hati di jalan. Namun kami pantau di gerbang tol Kalikangkung ini masih terpantau ramai dan juga lancar. Dan seperti yang kita ketahui, memang one way nasional sudah berakhir dari KM 414 gerbang tol Kalikangkung menuju ke KM 70, di mana memang hal tersebut dikarenakan dari volume kendaraan menuju Jakarta ini sudah terpantau landai dan berangsur normal. Kemudian juga memang kita ketahui puncak arus mudik ini terbagi menjadi 2 tahap dari tanggal 23 dan 24 Maret 2026 dan juga pada tanggal 28 hingga tanggal 29 Maret 2026. Untuk para pemudik yang melakukan arus balik ini diharapkan untuk tidak melakukan arus balik secara bersamaan dikarenakan memang ditakutkan adanya peningkatan volume kendaraan. Namun memang untuk pantauan kami di gerbang tol Kalikangkung sendiri pada pagi hari ini kami juga melihat bahwa kendaraan yang melintasi di gerbang tol Kalikangkung mengalami adanya penurunan. Kami mempunyai data yang dihimpun dari dalam rangka Ops Ketupat Candi 2026 pada hari Rabu 25 Maret 2026 di mana memang per
tanggal atau per pukul 06.00 hingga 06.00 waktu Indonesia Barat pada hari ini, dari jumlah kendaraan ini mengalami penurunan. Dari kemarin memang angka yang melintasi dari kendaraan yang melintasi dari gerbang tol Kalikangkung ini di angka 2.000 hingga 3.000-an. Namun menjelang pagi hari ini pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat kami melihat adanya penurunan kendaraan dengan kendaraan yang melintasi dari gerbang tol Kalikangkung ini hanya sekitar 500 kendaraan saja. Dan memang ini dikarenakan puncak arus balik memang sudah berakhir, namun kita akan melihat bagaimana adanya puncak arus balik tambahan di tanggal 28 dan juga tanggal 29. Total kendaraan yang melintasi dari gerbang tol Kalikangkung sendiri ada 53.644 kendaraan, di mana memang menurun dibandingkan hari sebelumnya yang berada di angka 61.734 kendaraan. Dan untuk di Kalikangkung sendiri ini memang meski dari kemarin sudah dilakukan sterilisasi dari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 4 sore memang telah dilakukan adanya pembukaan 2 jalur. Walaupun memang dari one way nasional ini telah diberhentikan, namun Kakor Lantas menyebutkan bahwa akan ada tetap dibuka dari rekayasa kontraflow di titik tertentu untuk menyisakan adanya mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan yang ada, dan juga untuk bagi para pemudik yang ingin melaksanakan adanya arus balik ini bisa untuk melakukan arus balik dari Semarang Solo menuju ke Jakarta dengan adanya diskon yang diberikan oleh Jasa Marga sebesar 30% yang dilaksanakan dari tanggal 26 hingga tanggal 27 Maret yang berlaku pada tanggal 26 Maret pukul 00.00 hingga 27 Maret pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, di mana memang untuk dari kendaraan golongan 1 ini dari harga 467.500 menjadi 304.150, dan memang dari diskon ini diharapkan bagi para pemudik yang ingin balik ke Jakarta bisa dapat diskon untuk balik ke Jakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih atas laporannya langsung dari Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kesia putar-putar di Pelabuhan Bakaheni. Tadi di Gerbang Tol Kalikangkung terlihat ada penurunan dari jumlah pemudik yang melintas di wilayah tersebut. Bagaimana di Pelabuhan Bakaheni? Silakan Kesia. Ya, selamat pagi Kamarati, Ana dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakaheni. Kalau di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakaheni pada pagi hari ini terpantau juga mengalami penurunan ataupun terlihat sepi dan juga masih landai begitu, karena kami memang belum melihat adanya antrean mulai dari pintu masuk hingga ke area kantung-kantung parkir di dermaga eksekutif. Namun memang jika kami bandingkan dengan malam hari, para pemudik ataupun di area kantung-kantung parkir yang tersedia di dermaga eksekutif ini dipenuhi ataupun dipadati oleh para pemudik yang akan menyeberang menuju Pulau Jawa begitu. Tentunya ini memang sepi di area dermaga eksekutif pagi hari ini karena pola dari para pemudik arus balik ini lebih memilih untuk berangkat pada sore hingga malam hari. Sementara itu untuk data terakhir yang kami peroleh dari ASDP untuk total kendaraan yang telah menyeberang ke Pulau Sumatera ini ada sebanyak 174.000, yang dimana ini mengalami kenaikan sebanyak 31% dibandingkan dengan tahun kemarin. Dan kemudian untuk di area penumpang berjalan kaki pada pagi hari ini juga terpantau sepi, karena kalau kami melihat para penumpang pejalan kaki ini lebih memilih ataupun ramainya pada siang hari. Dan untuk total penumpang pejalan kaki yang telah menyeberang ke Pulau Jawa ini ada sebanyak 55.000 penumpang yang telah menyeberang dari Pelabuhan Bakaheni menuju ke Pelabuhan Merak ataupun ke Pulau Jawa sekitarnya. Dan total penumpang tahun ini juga mengalami peningkatan sebanyak 26% dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk total jumlah penumpang dan juga kendaraan yang telah menyeberang dari Pelabuhan Bakaheni ada sebanyak 37%. Ini artinya masih ada 63% lagi yang belum menyeberang ataupun melakukan
arus balik ke Pulau Jawa ataupun ke Pelabuhan Merak. Tentunya dari PT SDP juga sudah memprediksi bahwa gelombang pertama juga sudah terjadi pada tanggal 24 Maret kemarin, dan tentunya ini juga akan mengalami peningkatan ataupun puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi pada 28 hingga 29 Maret 2026 maksud kami. Tentunya dari SDP juga sudah mempersiapkan segala antisipasi. Yang pertama, dari single ticketing ini juga masih diberlakukan, yang dimana setiap penumpang ini dikenakan harga tarif yang sama tanpa perbedaan layanan, dan keberangkatan akan diatur langsung oleh petugas yang ada di lapangan. Kemudian penumpang ini disebar ke dermaga eksekutif ataupun ke dermaga reguler. Yang kedua, diberlakukannya skema TBB atau tiba bongkar dan berangkat ini jika memang penumpang pada puncak arus balik nanti mengalami peningkatan ataupun lonjakan yang cukup signifikan, maka skema TBB ini akan diberlakukan, yang dimana ketika kapal dari Pelabuhan Merak tiba di Bakauheni maka langsung menyeberang ke Merak, dan dari Merak ini tidak lagi menjemput ataupun mengangkut penumpang kemudian langsung kembali lagi ke Pelabuhan Bakauheni. Yang ketiga, sistem screening tiket ini juga di beberapa zona, yakni di rest area 67, 49, dan 20 ruas tol Trans Sumatera, kemudian di pos Expo Kalianda, pos Gayam, serta jalur lintas timur di sekitar Rumah Makan Tiga Saudara. Nantinya para pengendara ini akan diberi stiker berwarna, yang dimana stiker berwarna hijau untuk penumpang yang akan menuju Pelabuhan SDP Bakauheni. Sementara itu untuk stiker berwarna kuning diberikan untuk penumpang yang akan menuju Pelabuhan BBJ, dan stiker merah untuk penumpang yang hanya menjemput di terminal. Di sisi lain, antrean panjang juga justru terjadi di Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, yang dimana ratusan sopir truk bermuatan sembako nyaris baku hantam di Pelabuhan Sumur Makmur Abadi. Keributan ini dipicu oleh truk bermuatan ayam yang menyerobot antrian masuk kapal. Emosi para sopir ini memuncak setelah mengetahui adanya penyerobotan. Sementara itu, ribuan ton sembako terancam busuk akibat antrean hingga 4 hari. Kemacetan diperparah karena hanya 2 kapal yang beroperasi, sehingga pengangkutan truk menuju Pulau Jawa tidak maksimal. Kami juga menghimbau kepada Anda, pemirsa khususnya yang akan berangkat ataupun menyeberang pada malam hari, untuk tetap berhati-hati karena beberapa jalanan di arah ke Pelabuhan Bakauheni ini masih ada yang bergelombang dan minim penerangan. Sementara demikian, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Kesya Buta-Buta. Sebelumnya juga ada rekan kami yang berada di gerbang tol Kalikangkung. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik, dipersembahkan oleh, didukung oleh Ya, nampaknya banyak masyarakat yang juga menghabiskan sisa waktu ini untuk berwisata ya ke tempat-tempat yang mungkin ramai dikunjungi seperti di wilayah Dieng dan juga di Taman Mini Indonesia Indah. Di Jakarta untuk ya, Anda, Taman Mini ya. Iya, jadi untuk Anda yang ingin berwisata nanti kita akan hadirkan bagaimana kondisi terkini langsung dari sana. Sesaat lagi tetap bersama kami. Kembali lagi bersama kami pemirsa, momentum libur lebaran ini menjadi berkah tersendiri bagi pusat perbelanjaan legendaris, yakni di Pasar Beringharjo di Yogyakarta. Jadi sejak hari kedua lebaran ternyata ribuan wisatawan dan juga pemudik ini memadati lorong-lorong pasar untuk berburu apa? Batik biasanya ya Naya. Kalau di sana udah terkenal batiknya dan juga omset pedagangnya melonjak drastis, Rati. Wow, sampai 75% kabarnya dibandingkan hari-hari biasanya. Ya, Pasar Beringharjo yang berlokasi di kawasan Malioboro ini memang selalu menjadi tujuan utama saat libur panjang. Warna-warni corak batik seolah menjadi magnet utama bagi wisatawan. Lorong-lorong lantai dasar hingga lantai 2 sisi timur yang biasanya lengang kini berubah menjadi lautan manusia. Mayoritas pengunjung adalah pemudik yang hendak kembali ke kota asal, namun menyempatkan diri membeli buah tangan untuk kerabat maupun kolega. Kenaikan omset yang signifikan dirasakan berat oleh seluruh pedagang tekstil. Para pedagang bahkan telah menyiapkan stok barang 2 kali lipat sejak sebelum lebaran. Tapi kalau di Pasar Beringharjo nih harus
siap mental untuk tawar-tawar harga dengan para pedagang. Kalau nggak nanti dikasih mahal loh, jadi harus pinter-pinter menawar ya. Terus kulinernya juga enak sih di Enak, Pasar Beringharjo. Kalau iya. misalnya masyarakat kita udah nawar-nawar capek. Makan aja di situ kan. Nah, lonjakan yang signifikan jumlah wisatawan juga terjadi di kawasan dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah pada masa libur Lebaran 2026. Jumlah pengunjung menembus lebih dari 12.000 orang per hari atau meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan hari biasanya. Ya pemirsa, berdasarkan data UPTD kawasan Dieng, jumlah kunjungan wisatawan pada akhir pekan ini biasanya berkisar sekitar 4.000 orang per hari. Namun pada momen libur lebaran kali ini jumlah tersebut meningkat tajam menjadi lebih dari 12.000 pengunjung per harinya, terutama pada Senin kemarin. Meningkatnya jumlah pengunjung juga berdampak pada kepadatan kendaraan di sejumlah titik jalur menuju Dieng, sehingga arus lalu lintas ini terpantau agak sedikit padat merayap di wilayah tersebut. Dataran tinggi Dieng masih menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah sekaligus menjadi penopang sektor pariwisata daerah. Jadi objek wisata unggulan seperti Candi Arjuna dan Kawah Sikidang menjadi destinasi favorit yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Oke, kita akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana keseruan libur lebaran bersama Margareta Novita langsung dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dan juga ada Ronaldo Pramantio langsung dari Dataran Tinggi Dieng. Kita ke Ronaldo dulu. Selamat pagi Ronaldo. Kalau di Jakarta aja dingin, gimana di Dieng nih pagi hari ini ya? Apakah dengan libur lebaran ini sudah terlihat banyak masyarakat memanfaatkan waktu untuk berlibur di Dieng? Ya, baik. Dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di dataran tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di depan kompleks Candi Arjuna Dieng. Nah, bisa saya laporkan bahwa pada pagi hari ini memang kondisi cuaca sedang turun hujan yang cukup deras. Namun pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijrah memang terjadi lonjakan kunjungan wisatawan yang ada di beberapa destinasi wisata yang ada di dataran tinggi Dieng ini. Di antaranya yaitu destinasi unggulannya Kawah Sikidang dan Kompleks Candi Arjuna. Dan pada puncaknya kemarin pada hari Senin wisatawan yang berkunjung ke Dieng ini mencapai lebih dari 12.000 kunjungan. Namun hari-hari berikutnya memang terjadi penurunan yang cukup signifikan. Namun dibanding pada hari biasanya atau libur weekend, kenaikan ini mencapai 3 kali lipat atau 30% dibanding weekend pada hari-hari biasa. Demikian yang dapat kami laporkan. Baik, kalau Ronaldo mengabarkan dari dataran tinggi Dieng katanya hujan ternyata sama kayak Jakarta ya Rati. Bagaimana dengan di Taman Mini Indonesia Indah, sudah ada Margareta Novita di sana. Margaret, bagaimana di Taman Mini, apakah sudah penuh oleh masyarakat yang kemudian ingin berlibur? Ya, Rati dan juga pemirsa, kalau ditanya apakah sudah ramai atau belum, pastinya nanti Taman Mini Indonesia Indah ini akan ramai. Tapi kalau pantauan kami pada pagi hari ini, memang walaupun cuaca sedikit kurang mendukung ya, ini mendung dan juga gerimis kecil, tapi kalau dari pantauan kami memang ada beberapa masyarakat atau warga yang sudah datang untuk berwisata di Taman Mini Indonesia Indah. Karena Narati dan juga pemirsa, Taman Mini ini tidak hanya menyajikan wisata edukasi, namun juga kalau dilihat ini ambience-nya ataupun suasananya ini cukup rindang, kemudian juga enak sekali untuk menghabiskan waktu pagi. Bahkan tadi ada beberapa warga atau masyarakat yang berolahraga pagi di Taman Mini Indonesia Indah ini. Mereka melakukan jogging pagi dan juga lari karena treknya ataupun jalannya dan juga tempatnya ini sangat mendukung seperti itu. Dan bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa
meskipun hujan ini, tapi masyarakat dan juga wisatawan yang datang ke Taman Mini ini bisa berteduh di anjungan-anjungan terdekat. Salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini di Anjungan Bengkulu. Ini beberapa dari masyarakat berteduh sebentar untuk menunggu hujan reda ini di bawah rumah adat Bengkulu. Dan bisa dilihat juga bahwa mereka ini membawa perlengkapan dan juga amunisi seperti itu ya, seperti makanan dan juga minuman. Walaupun di Taman Mini sendiri ini sejak pukul 8 pagi ini sudah dibuka ya food courtnya, namun karena hujan jadi memang lebih baik masyarakat ini membawa makanan sendiri dan juga minuman sendiri. Nah, untuk tarif masuk atau tiketnya sendiri ini pemirsa, karena masih masa lebaran, jadi untuk tiket masuk per orang ini dibanderol Rp35.000. Kemudian untuk kendaraan seperti mobil dan motor ini dibanderol dari harga Rp20.000 hingga Rp35.000. Nah, selama lebaran ini juga banyak sekali aktivitas ataupun wahana yang dibuka di Taman Mini Indonesia yang bisa masyarakat dan juga Anda kunjungi karena sangat menarik ini. Tapi kebanyakan dari wahana tersebut dibuka atau baru mulai nanti siang pukul 9 dan juga pukul 3 sore. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Ana. Baik, terima kasih Margareta Novita dan juga tadi ada Ronaldo Bramantio atas laporannya. Selamat bertugas kembali, selamat liburan tipis-tipis ya. Karena kalau untuk Anda pemirsa yang mungkin nggak mudik ke kampung halaman, rindu kampung halaman, bisa datang ke Taman Mini, ke Anjungan ya. Iya benar, Anjungan seluruh Indonesia ada di sana ya. Bisa mengobati rasa rindu ya. Oke, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan juga informasi. Ini ada aksi adu baku hantam antara pengendara kembali terjadi di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Selengkapnya saat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita hadirkan informasi yang viral-viral. Pertama ini ada aksi adu baku hantam antar pengendara yang kembali terjadi di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Tepatnya berlokasi di kawasan Silayang, Kota Padang Panjang pada Selasa kemarin pemirsa. Ini yang Anda saksikan adalah keributan yang terekam kamera warga dan akhirnya menjadi viral di media sosial. Kalau melihat dalam video tersebut pemirsa, terlihat dua pria ini saling serang di tengah keramaian atau kepadatan arus lalu lintas yang sedang padat merayap oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Seorang petugas kepolisian yang berada di lokasi ini akhirnya juga berupaya keras untuk melerai pertikaian kedua orang tersebut. Diduga ini pertikaian diakibatkan oleh kemacetan parah dan kurang kesabaran para pengendara saat menghadapi arus mudik. Pihak berwenang juga masih terus mengumpulkan keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi terkait insiden ini. Ya sabarlah, semua orang kan juga lagi mudik, ya penuh jalanan. Malah kadang ada yang nyerobot mungkin ya. Iya makanya, tapi untung ada pihak kepolisian lagi berjaga di situ, jadi segera terselesaikanlah permasalahan ini. Ternyata juga masih ada percekcokan yang terjadi. Ini antara dua orang wanita terjadi di Jalan Raya Jogja Solo, tepatnya di kawasan Maguwo Harjo Depok Sleman. Ya, berdasarkan informasi yang dihimpun, perselisihan ini bermula dari adanya persenggolan antara dua kendaraan. Salah satu pihak yang tidak terima kemudian melakukan tindakan perusakan pada bagian kaca spion mobil lainnya di tengah kepadatan lalu lintas. Petugas kepolisian berada di lokasi dengan sigap langsung mengatasi untuk meredam situasi dan mengatur arus kendaraan. Cuaca panas ekstrim serta kondisi jalan yang macet diduga menjadi faktor pemicu tingginya emosi para pengendara. Nah, lagi-lagi nih mungkin karena panas, haus ya. Tapi kalau melihat ini nampaknya pengendara lain enggan ya untuk melerai ya, karena ini kan ras terkuat di dunia ya. Mama jadi bingung. Kalau yang tadi kalau salah juga ya. Dewa ada kena sasaran nih, pikir gak usah dilerai nih. Ya, sementara itu situasi kurang menguntungkan kembali terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang di mana sebuah rekaman video menunjukkan momen kecelakaan tunggal yang menimpa sebuah kendaraan minibus berwarna hitam. Hati-hati pemirsa, jangan sampai kejadian ini terjadi pada diri kita. Tepatnya ini terjadi di kilometer 89 arah Jakarta, di mana kalau keterangan dari saksi mata ini kita melihat ya pengemudi dari arah tengah kemudian langsung dengan kecepatan tinggi ke arah kanan akhirnya menabrak pembatas jalan yang diduga ini pengemudi mengalami microslip atau terlelap dalam durasi singkat saat tengah berkendara. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kembali lagi kita himbau untuk masyarakat
yang masih akan berkendara dari mungkin selama libur lebaran ini, berkendara cukup jauh, kembali lagi kedepankan keselamatan, dan juga kalau lelah ya beristirahat ya. Katanya Ngantuk ya kalau beristirahat juga. ngantuk baiknya bisa tidur dulu 20 menit, habis itu kita bakal fresh seger lagi ya. Nah, ini juga kita hadirkan informasi ada sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan insiden yang tidak terduga yang melibatkan satu unit mobil tangki Pertamina di area pengisian BBM atau SPBU di salah satu kota Jakarta. Dalam video terlihat salah satu ban bagian belakang tangki tiba-tiba terlepas saat kendaraan sedang bergerak. Ban yang terlepas sempat menggelinding dengan cepat hingga akhirnya menghantam sebuah mobil pribadi yang sedang terparkir. Beruntung petugas di lokasi dengan sigap langsung mengejar dan mengamankan ban tersebut agar tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa dan peristiwa ini menjadi pengingat penting para pengemudi dan operator pengendara besar untuk selalu cek kondisi demi keselamatan. Kayaknya supirnya nggak nyadar ya karena bannya banyak banget. Untung banyak ya. Tapi untung juga nggak ada korban jiwa ya, hanya sedikit mengenai kendaraan yang ada di situ. Oke, informasi viral tadi juga harus menutup jumpa kita kali ini karena besok-besok saya mau libur dulu. Oke, baik. Rati libur tapi masih ada yang menggantikan ya. Masih ada, tenang saja ya. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Dan saya Ana Telita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.